Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di kisah kali ini Mimin akan mengisahkan tentang Kyai Haji Maimun Zubair atau dipanggil Mbah Mun. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Biografi Kyai Haji Maimun Zubair atau dipanggil Mbah Mun. Nama lengkap Kyai Haji Maimun Zubair, dikenal Mbah Mun, lahir di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Agama Islam. Wafat Mekah, Arab Saudi pada tanggal 6 Agustus 2019. Orang tua Kyai Haji Maimun Zubair. Ayah Nyai Maimudah. Ibu anak Kyai Haji Abdullah Ubab, Kyai Haji Gus Najih, Kyai Haji Majid Kamil, Gus Abdul Qofur, Gus Abdul Rauf, Gus Muhammad Wafi, Gus Yasin, Gus Idor, Sobihah Rodiyah. Pekerjaan ulama, pimpinan pondok pesantren, organisasi Nahdlatul Ulama, partai politik, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Profil dan biografi Kyai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun. Beliau lahir dengan nama lengkap Maimun Zubair atau kemudian dikenal dengan nama Mbah Mun. Ia dilahirkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Rembang, Jawa Tengah. Ayah Kyai Haji Maimun Zubair bernama Kyai Haji Zubair Dahlan dan ibunya bernama Nyai Mahmudah. Ia lahir dari keluarga yang memiliki latar belakang agama Islam yang kuat. Ayahnya merupakan seorang ulama yang pernah berguru dengan Syekh Said Al-Yamani dan Syekh Hasan Al-Yamani Al-Makki. Riwayat pendidikan Kyai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun. Sejak usia kecil, ia dibimbing oleh orang tuanya dengan ilmu agama yang kuat. Ia belajar agama dari ayahnya dan juga dari para ulama di Serang, Banten. Dalam riwayat pendidikan Kyai Haji Maimun Zubair diketahui bahwa ia pada tahun 1945 beliau menimba ilmu ke pesantren Lirboyo yang berada di Kediri, Jawa Timur hingga tahun 1949. Setelah itu, ia kemudian kembali ke kampungnya mengamalkan ilmu yang ia peroleh di pesantren ke masyarakat. Kemudian, pada tahun 1950, ia berangkat ke Mekah untuk belajar dengan ulama di Mekah. Salah satunya adalah Sayyid Alawi Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Masyhati, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali. Di sana ia belajar selama 2 tahun. Ia kemudian kembali ke Indonesia dan pergi belajar ke beberapa ulama di tanah Jawa. Gurunya adalah Kyai Baidrawi, Kyai Maksum Lasem, Kyai Bisri Mustafa Rembang, Kyai Wahab Kasbuwah, Kyai Muslih Margen Demak, Kyai Abdullah Abbas Buntet Cirebon, Syekh Abdul Fadol Senori Tuban, dan beberapa kiai lainnya. Selama belajar, ia juga menyusun kitab-kitab yang kemudian dia jadikan rujukan untuk para santri seperti kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Setelah lama belajar di Mekah dan di wilayah lainnya di Jawa, ia kemudian kembali ke Serang, Banten dan mengajar agama di sana. Mendirikan pondok pesantren Al-Anwar pada tahun 1965. Beliau kemudian mendirikan pesantren Al-Anwar. Pesantren inilah kemudian menjadi destinasi para santri yang belajar kitab kuning dan Turets. Karena ilmunya yang banyak, masyarakat kemudian mengenal Kyai Haji Maimun Zubair sebagai ulama karismatik dan karismatik. Selain dikenal sebagai ulama yang aktif dalam mengajarkan ilmu agama di masyarakat, Kyai Haji Maimun Zubair juga dikenal aktif dalam dunia politik serta organisasi. Kyai Haji Maimun Zubair juga dikenal aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam biografi Kyai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun diketahui bahwa ia pernah menjabat sebagai Ketua Juriyah NU Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1985 hingga 1990. Beliau juga pernah menjadi Ketua Jamiyah
Tarikah NU. Salah satu itu atau selain itu, ia juga aktif dalam organisasi partai seperti menjadi ketua MPP Partai Persatuan Pembangunan dari tahun 1995 hingga 1999 dan kemudian menjadi ketua Majelis Syariah atau Majelis Syariah PPP sejak 2004. Dalam biografi Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun diketahui bahwa ia menikah dengan Nyai Haji Fatimah yang merupakan anak dari Kiai Haji Baidowi Lasem. Istrinya Hajah Fatimah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2011. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 7 orang anak, namun 4 diantaranya meninggal ketika masih kecil, sedangkan 3 orang anaknya yang lain diketahui bernama Kiai Haji Abdullah Ubab, Kiai Haji Muhammad Najih, dan Neng Sobihah. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun juga diketahui menikah dengan wanita bernama Nyai Mastiah, anak dari Kiai Haji Idris asal Cepu. Dari pernikahannya ia dikaruniai 8 orang anak, yakni Kiai Haji Majid Kamil, Gus Khofur, Gus Rauf, Gus Wafi, Gus Yasin, Neng Sobihah meninggal serta Neng Rodiah. Ia juga diketahui menikah dengan seorang wanita bernama Nyai Maryam. Sosok Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun sangat dihormati oleh masyarakat. Pendidikan ilmu agama yang didapat olehnya bukanlah dari pendidikan formal, namun kebanyakan melalui non-formal seperti pesantren dan belajar langsung dari para ulama. Kumpulan karomah Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun. Kiai Haji Maimun Zubair telah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Selasa 6 Agustus 2019. Namun duka cita dan kenang-kenangan tentang sosok beliau banyak dikupas oleh berbagai media yang bersumber dari santri-santri beliau ataupun pengagum dan pengikut beliau. Mereka menyaksikan secara langsung karomah yang dimiliki oleh beliau, tetapi baru diceritakan setelah beliau wafat. Sebab mungkin saja mereka segan dan takjim apabila menceritakan sesuatu yang berkenan dengan diri beliau sewaktu beliau masih hidup, atau barangkali ini adalah kuasa Allah yang ditunjukkan kepada hamba-hambanya terhadap hamba-hamba yang terpilihnya. Ada beberapa karomah beliau yang pernah disaksikan oleh orang-orang yang pernah mengikuti atau dekat dengan beliau. Di antaranya sebagaimana diceritakan oleh Kiai Haji Faddolan Musyafa, pengasuh pondok pesantren Fadlun Fadlan, Jawa Tengah. Kiai Faddolan menyaksikan langsung 3 karomah yang pernah muncul saat mengantar Mbah Maimun ziarah ke makam Imam Yadzili di Mesir. Yang pertama, Mbah Mun bisa melipat waktu. Saat Kiai Faddolan masih kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Kiai Faddolan diminta tolong oleh Mbah Mun untuk mengantarkan ziarah ke makam Imam Yadzili. Akan tetapi saat itu Kiai Faddolan agak bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Mun sangat mepet, terbatas. Padahal perjalanan menuju makam tersebut sangat jauh, bahkan harus menginap. Dengan keyakinan dan ketakziman kepada beliau, Kiai Faddolan tetap mengiyakan permintaan beliau. Kiai Faddolan menyewa mobil dan supir untuk mengantar beliau dan istrinya. Singkat cerita, perjalanan darat yang terjaraknya 400 km dengan medan jalan yang sulit dan biasanya ditempuh selama 7 atau 9 jam, waktu itu hanya ditempuh selama 2,5 jam. Padahal saat berjalan beberapa kali mobil berhenti untuk istirahat, makan dan sholat di beberapa tempat yang dilaluinya. Subhanallah. Yang kedua, Mbah Mun menyembuhkan penyakit dengan air putih. Masih menurut Kiai Faddolan, ketika mengantar Mbah Mun dan istrinya ke makam Imam Yadzili, mereka mampir di sebuah musola untuk sholat jamaah takjim atau sholat jamak takjim. Sesuai sholat, mereka mampir makan di warung makan sebelah musola. Saat menunggu pesanan makanan, si ibu memiliki warung tiba-tiba membawa sebotol aqua. Saya meminta Mbah Mun untuk mendoakan air tersebut. "Wahai Syekh, doakan suami saya, ia sedang sakit," pinta si ibu.
Setelah air itu didoakan, Mbah Mun bertanya, "Di mana suamimu?" Kemudian si ibu mengantar Mbah Mun ke tempat suaminya, lalu didoakan dan diolesi oleh Mbah Mun dengan air tersebut. Tak beberapa lama kemudian, suami ibu berangsur-angsur pulih. Usai makan, Kyai Fadlan, sopir beliau dan istri pamit pulang. Namun si ibu pemilik warung menolak dibayar. Si ibu merasa berterima kasih suaminya sudah didoakan oleh Mbah Mun. Namun Mbah Mun tetap membayar semua pesanan makanannya. Mbah Mun benar-benar ikhlas menolong orang Mesir yang tidak dikenalinya itu, subhanallah. Yang ketiga, restoran Mesir terbakar setelah menipu Mbah Mun. Kyai Fadlan juga menceritakan saat ia dalam perjalanan mengantar Mbah Mun dan istrinya menuju makam Imam Yatzili, Mbah Mun minta untuk mampir dulu di sebuah restoran yang bergandengan dengan hotel. Malam itu Mbah Mun, istrinya Kyai Fadlan dan supir memesan makanan seafood. Setelah makan, Mbah Mun memberi uang 300 pound Mesir kepada Kyai Fadlan. Uang sebanyak itu harusnya sudah cukup untuk membayar makan mereka berempat. Akan tetapi si kasir bilang totalnya 750 pound Mesir. Langsung saja Kyai Fadlan mengeluarkan uang dari dompetnya untuk menambah kekurangannya. Tanpa diduga, Mbah Mun mengetahui kejadian itu seraya bertanya, "Mas Fadlan, kok nambah banyak?" tanya beliau. Kyai Fadlan, "Tidak nambah Mbah Yai," jawabnya. "Loh, saya lihat nambah kok," kata beliau, "karena orang Arab Mesir bisa ngitung uang diangkat di depan mata dia." Maka kelihatan dari jauh jumlah tambahnya lebih banyak. Ringkas cerita, beliau mendesak pertanyaan, "Berapa itu tadi Mas?" tanya. Kyai Fadlan menjawab, 750 pound Mbah Kyai." Saking tidak ridhanya harga yang terlalu mahal, terucap kata-kata beliau, "Laisa minna," bukan golongan kita. Masya Allah, saat mereka berempat keluar dari restoran tersebut, tidak beberapa lama kemudian restoran itu terbakar bersama hotelnya tidak bisa dipadamkan. Sang sopir menelepon Kyai Fadlan, Masya Allah, "Kulumuhu Syekh Maimun Khotir, kulumuhu 2. Omongannya Syekh Maimun bahaya, omongannya itu doa. Al-fudu olaji nakul fit mahrub lahyatihi." Hotel yang kita buat makan tadi terbakar tidak bisa dipadamkan. Karomah selanjutnya atau karomah yang nomor 4, Mbah Mun mengetahui masa depan orang lain. Dulu saat Kyai Awani menjadi pengurus pondok pesantren Al-Anwar tempo dulu, beliau ingin mengundang Kyai Haji Bisri Mustafa, ayah Gusmus, untuk menyampaikan mau'idzoh ceramah pada acara maulid dan halal bihalal pondok pesantren Al-Anwar seperti biasanya. Namun saat Syekhina Maimun Zubair mengetahui bahwa panitia maulid ingin mengundang Kyai Haji Bisri Mustafa, beliau langsung memanggil Kyai Awani yang menjadi panitia kala itu. "Ojo Kyai Bisri, liyane wae. Jangan undang Kyai Bisri, lainnya saja," perintah Mbah Mun. Kyai Awani muda pun bingung ingin mengundang Kyai siapa, padahal biasanya yang mengisi maulid adalah Kyai Bisri Mustafa. Tak pikir panjang, beliau pun berinisiatif untuk mengundang Kyai Sya'roni Ahmadi Kudus. Beberapa hari sebelum acara maulid Nabi diselenggarakan, terdengar kabar meninggalnya Kyai Bisri Mustafa. Kyai Awani yang kala itu menjadi panitia pun kaget mendengar berita tersebut. Beliau menjadi tahu sir hikmah mengapa Mbah Mun Zubair mengutus beliau untuk mengundang Kyai lain. Ternyata Mbah Mun Zubair sudah tahu kalau Kyai Bisri Mustafa akan wafat sebelum acara diselenggarakan. Karomah selanjutnya atau karomah yang nomor 5, Mbah Mun sudah mengetahui tanggal wafatnya. Ulama sepuh yang juga mestayar pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU Kyai Haji Maimun Zubair berpulang di Mekah Selasa 6 bulan 8 dini hari. Ungkapan bela sungkawa mengalir deras dari para tokoh mulai dari presiden, pejabat, kiai hingga masyarakat secara umum. Umumnya
mereka menyimpan kesan dan kenangan tersendiri terhadap sosok Kiai Harismatik atau Kiai Harismatik yang berusia 90 tahun ini. Terlebih orang-orang yang pernah berjumpa langsung dengan Mbah Mun, seperti cerita dari Sodikun calon jamaah haji asal Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Sodikun berkisah pertemuannya dengan pengasuh pesantren Al-Anwar Karangmangu, Serang, Rambang tersebut bermula ketika ia diberi kabar kakaknya Ahmad Dimyati yang juga alumni pesantren Al-Anwar bahwa Kyai Maimun atau Mbah Mun sekarang sedang melaksanakan ibadah haji. Sodikun diminta untuk sowan meminta berkah ke hotel di mana beliau menginap. Atas saran kakaknya ini, Sodikun berencana sowan kepada Kyai Maimun bersama Gus Alwi bin Kyai Haji Muslih asal Duwok, Tegalrejo, Magelang. Sedianya mereka akan sowan selepas sholat Jumat 2 Agustus 2019. Namun karena lalu lintas yang padat, Gus Alwi tidak bisa sampai ke maktab Kyai Maimun atau Mbah Mun. Sodikun pun akhirnya sowan sendirian. Merasa beliau mendapatkan kesempatan, Gus Alwi hanya meminta tolong kepada Sodikun untuk menanyakan sampai kapan Mbah Mun tinggal di Mekah. Maksud Gus Alwi, lain waktu sebelum Mbah Mun meninggalkan Mekah, ia akan sowan di penginapan ayah dari wakil gubernur Jawa Tengah tersebut. Setelah sampai di hotel, Sodikun sudah mendapati beberapa tamu juga sedang sowan. Masing-masing mempunyai kesempatan untuk berbincang kepada Kyai Maimun. Tiba giliran Sodikun, ia mencoba menyampaikan pesan Gus Alwi untuk menanyakan sampai kapan Kyai Maimun akan tinggal di Mekah. Ngapunten Mbah, mangke wonten mriki dugi kapan jih? Maaf Mbah, tinggal di sini akan sampai kapan ya? Mbah Mun dengan tegas menjawab, tekan tanggal 5 sampai tanggal 5. Sodikun cukup janggal atas jawaban Kyai Maimun. Ia berpikir bagaimana mungkin beliau tinggal di Mekah sampai tanggal 5, sedangkan ritual ibadah haji apabila dihitung menurut kalender hijrah maupun masehi yang hanya selisih sehari akan selesai pada tanggal belasan. Sodikun hanya husnudon bahwa yang dimaksud Mbah Mun dengan tanggal itu di sini sampai tanggal 5 adalah tanggal di dalam hotel yang beliau tempati saat ini, bukan tanggal di Mekah. Menjelang subuh, hujan mengguyur kota Mekah. Sodikun yang berangkat ke Masjidil Haram pun basah kuyup. Baginya, cuaca kali ini aneh karena terjadi pada musim panas. Saya sempat bertanya-tanya dalam hati, ada apa ini tuturnya? Hingga akhirnya beberapa saat kemudian hati Sodikun tersentak oleh kabar wafatnya Mbah Mun. Di kepalanya kembali terngiang dawuh Mbah Mun saat di hotel, dan baru sadar bahwa pemahaman Sodikun meleset pada tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah atau 6 Agustus 2019. Mbah Mun memang bukan hanya meninggalkan hotel, tapi juga Mekah, bahkan dunia dengan segenap hiruk pikuknya ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah Mbah Mun. Jika ada salah mimin dalam menyampaikan, mimin minta maaf. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.